Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks ulasan buku. Nah, sebenarnya teks ulasan buku ini sudah pernah kita pelajari. Kalau teman-teman ingat pada saat kita sekolah, mungkin di SMP atau SMA sudah mempelajari teks ulasan buku. Nah, pada saat sekolah itu namanya adalah resensi. Jadi ini adalah mengulang lagi pelajaran yang sudah lalu dengan nama baru, yaitu teks ulasan buku. Apa itu teks ulasan buku? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas khusus untuk mengulas buku. Struktur teks ulasan. Bagaimana struktur teks ulasan? Nah, ada 5 struktur yang harus ada dalam ulasan. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Struktur ini akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Struktur yang pertama adalah identitas. A. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku beserta ciri-cirinya. B. Genre mikro yang digunakan adalah genre deskripsi. C. Informasi identitas buku bersifat faktual. D. Dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hak cipta. E. Informasi yang diberikan yaitu judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, warna sampul, dan dapat ditambahkan harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbitan nasional atau internasional. Berikut ini merupakan contoh struktur yang pertama pada ulasan buku. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Orientasi sejajar dengan tahapan rangkuman evaluasi yang fungsinya untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang ditulis, kemudian memposisikan buku yang diulas, dan yang terakhir adalah untuk menyatakan pendapat pengulas tentang buku tersebut. Perhatikan contoh berikut untuk memahami struktur orientasi pada ulasan buku. Struktur yang ketiga adalah tafsiran isi. Pada tafsiran isi akan diceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku. Kemudian, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku. Terakhir, membandingkan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Jadi, pada tafsiran isi, pengulas akan membandingkan satu buku dengan buku yang lain. Misalnya, buku bahasa Indonesia karya A akan dibandingkan dengan buku bahasa Indonesia karya B. Tidak boleh membandingkan buku yang tidak sejenis, misalnya buku bahasa Indonesia dibandingkan dengan buku biologi atau buku yang lain. Berikut merupakan contoh struktur ulasan buku pada tahap tafsiran isi. Struktur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Evaluasi juga disebut sebagai bagian inti dari teks ulasan. Kemudian, pada tahap evaluasi, pengulas dituntut untuk memberikan penilaian yang analitis, objektif,
dan kritis atas buku atau materi yang akan diulas. Aspek yang dinilai adalah kedalaman isi buku yang diulas, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, serta keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan dari buku yang diulas. Berikut merupakan contoh dari struktur teks ulasan bagian evaluasi. Struktur yang kelima atau struktur yang terakhir adalah rangkuman evaluasi. Pada rangkuman evaluasi akan berisi simpulan dan saran. Pada bagian pertama, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif atas buku yang diulas. Kemudian pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku yang diulas, misalnya apakah buku perlu diperbaiki, apakah perlu dimiliki pihak tertentu atau yang lainnya. Kemudian, pada rangkuman evaluasi, genre yang digunakan adalah genre deskripsi dan eksposisi. Berikut merupakan contoh dari struktur ulasan buku bagian rangkuman evaluasi. Bagaimana cara membuat ulasan buku? Seseorang yang mengulas buku pada prinsipnya adalah seorang kritikus. Ia harus bersikap jujur atau terbuka dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Bagian-bagian positif juga harus disampaikan kepada halayak. Apabila mengulas dari sisi yang negatif, maka pengulas harus menawarkan solusi. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah membuat ulasan? Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, mencari buku yang diulas. Pilih buku yang Anda sukai, buku yang sesuai dengan minat. Usahakan buku yang dapat membantu proses studi Anda. Kedua, membaca secara kritis. Membaca kritis artinya membaca dengan teliti. Bagian demi bagian harus dibaca, termasuk bagian pendahuluan. Terakhir, sambil membaca, buatlah catatan-catatan untuk bagian yang dianggap penting. Ketiga, membuat ringkasan. Meringkas artinya menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokok pembahasan. Ringkasan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tahapan tafsiran isi. Ringkasan hendaknya mencakup isi buku secara keseluruhan. 4. Menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Gunanya apa? Dengan menetapkan kriteria penilaian, arah penulisan ulasan buku yang akan Anda buat akan lebih jelas. Enam, menulis ulasan yang dimaksud. Untuk mengulas buku, hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Nama-nama tahapan tidak harus menjadi judul-judul bagian ulasan yang ditulis, tetapi esensi isi dan genre yang digunakan untuk merealisasikan masing-masing tahapan terungkap. Jadi namanya boleh berbeda-beda, tidak harus identitas, tidak harus orientasi, tetapi boleh menggunakan
bahasa yang lain atau kata-kata yang lain yang intinya isinya adalah sama. Kemudian, setelah ulasan buku jadi, mintalah kepada pihak lain untuk memeriksa dalam hal isi dan kebahasaannya. Lalu, perbaikilah ulasan tersebut berdasarkan pada masukan-masukan yang diberikan. Terakhir, hasil akhir ulasan harus bagus, baik dari segi isi maupun kebahasaan. Demikianlah pembahasan tentang teks ulasan buku. Silakan untuk dipahami kembali dan silakan ditanyakan. Kemudian setelah itu silakan mencari satu contoh teks ulasan buku, boleh dari mana saja, boleh dari internet, boleh copy paste, asalkan teman-teman memperhatikan strukturnya. Strukturnya harus sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Kemudian buku yang diulas juga boleh buku pelajaran, boleh juga novel atau jenis buku lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengulas buku sendiri atau tidak mengambil contoh yang sudah ada atau tidak copy paste dari internet, itu sangat diperbolehkan, tapi jangan lupa untuk memperhatikan struktur dan langkah-langkahnya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.